mempromosikan destinasi wisata dan produk UMKM di FWBPT 2023. KPU Balangan terima kirap pemilu tahun 2024. Balangan raih juara 3 di Festival Budaya Pasar Terapung 2023. Pemkab Balangan dan DPRD sepakati KUA dan TPAS APBD 2024. Bupati Balangan kukuhkan 31 anggota Paskibraka tingkat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut penerbangan selengkapnya. Festival Wisata Budaya Pasar Terapung di Banjarmasin yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan momentum bagi pemerintah Kabupaten Balangan dalam mempromosikan pariwisata dan produk UMKM Minggu 13 Agustus 2023. Festival Wisata Budaya Pasar Terapung atau FWBPT di Banjarmasin yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan momentum bagi pemerintah Kabupaten Balangan dalam mempromosikan pariwisata dan produk UMKM Minggu 13 Agustus 2023. Tampak terlihat Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang mampir ke stand Balangan dan turut mencicipi makanan olahan seperti pais dan keripik waluh, serta mandai crispy khas kabupaten yang berjuluk Bumi Sanggam ini. Kepala Bidang Promosi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Tri Joko menuturkan bahwa event ini menjadi kesempatan bagi Balangan untuk memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan berbagai macam produk makanan olahan khas Balangan. Adapun produk makanan yang dipromosikan pada event kali ini yaitu olahan dari labu atau waluh seperti keripik dan pais waluh, kemudian olahan dari kulit buah cempedak yaitu mandai, dan minuman sirup khas Batu Mandi atau sirbam. Sementara itu, Salbiah yang berkunjung ke event tersebut sangat tertarik dengan salah satu produk UMKM khas Balangan yaitu sirup Batu Mandi. Salbiah mengatakan setiap ada event budaya seperti ini dirinya selalu mengunjungi stand Balangan untuk membeli produk UMKM tersebut. Oh, enak sekali karena sirup Batu Mandi ini hidangan favorit di rumah kami. Bapak kalau sepulang kantor tuh biasanya pasti membuat sirup Batu Mandi. Biasanya beli di mana Ibu kalau ini? Biasanya kalau ada pameran-pameran, misalnya di Banjarbaru, biasanya lo ada event-event ini, atau bisa juga pas ke sana ke Balangan, sayur nukar bisa juga dikasih oleh-oleh sama kawan. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komisi Pemilihan Umum Balangan terima kirap pemilihan umum dari KPU Tabalong di ruang terbuka hijau di Disporapar Balangan, Paringin Selatan, Senin 14 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Balangan terima kirap pemilihan umum atau pemilu dari KPU Tabalong di ruang terbuka hijau di Disporapar Balangan, Paringin Selatan, Senin 14 Agustus 2023. Sebagai informasi, kirap pemilu 2024 di Balangan berlangsung selama 4 hari hingga 17 Agustus 2023 dan akan berlanjut diserahkan ke Kabupaten Kota Baru. Hadir pada kegiatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Balangan Ghazali Al-Fatah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani, Ketua KPU Kalimantan Selatan yang diwakili Fahmi Faila Sopa, unsur Forkopimda Balangan, para ketua parpol, ketua KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, dan para pejabat lainnya. Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani menyebut dari 8 kecamatan dan 157 desa kelurahan, yang mana Balangan memiliki 40 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK, dan 471 orang panitia pemungutan suara atau PPS, serta jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditetapkan sebanyak 429 TPS.
Ahmad Turjani menyampaikan bahwa kirap pemilu 2024 bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam perangkaian peningkatan partisipasi pemilih tahun 2024. Sementara itu, perwakilan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Fahmi Failosofa, mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mencapai 86% dan tertinggi di Kalimantan Selatan. Fahmi berharap agar pemilu di tahun 2024 pun nantinya Kabupaten Balangan bisa terus meningkatkan partisipasinya dalam memilih dan memberikan hak suaranya. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bendera kirap pemilu 2024, pembacaan deklarasi pemilu sebagai sarana integritas bangsa, penandatanganan deklarasi, penyerahan maskot pemilu tahun 2024, parade pejuang pemilu oleh PPK dan PPS se-Kabupaten Balangan. Kemudian ditutup dengan persembahan tari mandau api dari Sanggar Seni Budaya Wadian, pelepasan balon, senam kreasi jingle pemilu 2024 dari Sanggar Senam Tulip, dan penyerahan plakat kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan oleh KPU Balangan. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Festival Wisata Budaya Pasar Terapung ramai digelar dengan iring-iringan pawai budaya serta pementasan yang diikuti oleh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan Minggu 13 Agustus 2023. Festival Wisata Budaya Pasar Terapung atau FWBPT ramai digelar dengan iring-iringan pawai budaya serta pementasan yang diikuti oleh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan Minggu 13 Agustus 2023. Pada pawai budaya juga dimeriahkan dengan penampilan dari komunitas pegiat seni budaya yang ditampilkan di atas mobil bak terbuka mengelilingi kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pawai budaya yang digelar ini merupakan bentuk dari pelestarian terhadap kearifan lokal. Diketahui pada festival kali ini Kabupaten Balangan berhasil meraih penghargaan juara ketiga dalam pawai budaya di Festival Wisata Budaya Pasar Terapung. Dengan menampilkan ciri khas daerah berupa rumah produksi olahan gula habang atau gula aren yang berasal dari Kecamatan Lampihong. Kepala Bidang Promosi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Tri Joko, menyampaikan bahwa penampilan tema tersebut bertujuan untuk melestarikan dan menjaga warisan budaya yang ada di Kabupaten Balangan. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama DPRD Balangan adakan persetujuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Di ruang rapat DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin 14 Agustus 2023. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama DPRD Balangan adakan persetujuan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2024. Di ruang rapat DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin 14 Agustus 2023. Abdul Hadi menjelaskan terkait penyerapan anggaran yang rendah hanya 33%, kendala pertamanya ada di pihak penyedia jasa kontraktor seperti PT dan CV, kemudian kendala kedua terjadi di sumber daya manusia. Belum maksimalnya sistem elektronik juga menjadi kendala karena kapasitas SDM, sehingga ke depan perlu dilakukan BIMTEK dengan menghadirkan narasumber ahlinya. Abdul Hadi juga mengatakan masih ada beberapa daerah di kabupaten lain yang juga belum siap dengan sistem elektronik tersebut. Ada beberapa daerah di kabupaten lain yang juga belum siap gitu. Jadi tahun ini kita menggunakan dua sistem. Tadinya kita mau dengan sistem elektronik transaksional gitu. Tapi karena keterbatasan ada dua hal tadi, kalau kita tidak merubah sistem, maka realisasi kita akan rendah gitu. Itu nanti jadinya minta untuk tetap melaksanakan manual diperbolehkan lagi gitu? Iya, jadi manual yang sudah kita umumkan di elektronik itu dengan sistem transaksional, yang belum kita sistem pencatatan itu.
Terakhir, Bupati menyebut APBD Kabupaten Balangan tahun 2023 senilai 2,6 triliun rupiah dan menargetkan tahun 2024 APBD Kabupaten Balangan bisa di atas 3 triliun rupiah. Kita ini kan kendalanya itu kan di sistem. Kalau kita merubah sistem, maka otomatis realisasinya akan bagus itu kan. Karena dengan sistem transaksional ke pencatatan tadi kan lebih sederhana, lebih mudah. Dan SDM kita dan vendor kita familiar dengan sistem itu kan. Familiar dengan sistem itu. Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi resmi kukuhkan 31 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kabupaten di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 15 Agustus 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan Abdul Hadi resmi kukuhkan 31 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat kabupaten di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Selasa 15 Agustus 2023. Diketahui 31 anggota Paskibraka ini terdiri dari 21 orang putra dan 10 orang putri, yang nantinya akan bertugas mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih di halaman kantor Bupati Balangan pada Kamis 17 Agustus 2023. Hadir dalam kegiatan unsur Forkopimda Balangan, Kepala SKPD, para wali murid anggota Paskibraka, dan anggota Purna Paskibraka. Dalam kesempatan ini Bupati Balangan, Abdul Hadi mengucapkan selamat kepada para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Harapan dari pemerintah untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya mereka menjadi teladan bagi pemuda-pemudi di wilayahnya masing-masing. Karena ketika mereka masuk ke tim pengibar bendera Merah Putih Kabupaten Balangan, mereka dididik dengan disiplin, mereka dididik dengan nasionalisme, mereka dididik dengan berbagai hal yang sifatnya positif, yang itu harapan kita ke depan akan memberikan contoh dan keteladanan bagi teman-teman mereka di usia mereka di wilayah masing-masing. Sementara itu pemimpin upacara pada pengukuhan, Nadia Puspita Julianti menyampaikan hingga pengukuhan ini, anggota Paskibraka diminta untuk selalu menjaga kesehatan, mentaati perintah dan peraturan yang diterapkan pelatih. Menjaga kesehatan, habis itu apa yang diberikan tuh harus dilakukan, tata tertibnya, habis itu nasihatnya tuh harus dianukan juga. Apa jar pelatih tuh harus digawi. Salah satu perintahnya kan biasanya Perintah disiplin. Perintahnya tuh disiplin, harus disiplin. Itu mentaati aturan yang diberikan pelatihnya. Perasaan menjadi anggota Paskibraka. Salah satunya sangat senang bisa membanggakan kedua orang tua. Harapannya untuk 17 Agustus ini berjalan lancar. Acaranya berjalan lancar. Yang diutamakan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Nadia berharap pada saat pelaksanaan nanti seluruh anggota Paskibraka bisa bertugas dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.